Dia nggak tahu Dandi Laksono tuh pernah buat sebuah film judulnya Yang Ketujuh. Iya. Itu tentang Jokowi. Dan isinya muji-muji Jokowi kan. Enggak lah. Itu secara sinematografi tuh bagus banget. Bener. Dari Sexy Killer sudah bagus. Iya, Bang. bagus dia Iya. tuh. Dan itu Thank you, makanya thank you. duitnya dari mana? Iya beneran. Oke, ketemu lagi dengan Semi Not Slim Boy di Talk of Life. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Gue sudah bersama dengan salah satu musuh negara. Lawan politik saya. Dia maksudnya. Dandi bersama. Dandi Laksono. Waduh. Luar Jadi biasa apa aja nih nih. banyak nih kan sebagai seorang ini apa namanya sutradara dokumenter, Iya. gitaris handal. Iya, luar Ini kalau bukan kalian gua nggak mau datang ya. Beneran ya. Biasanya kalau di podcast orang tuh dia kan serius banget gitu ya. Sekarang kita korek lah sisi-sisi yang lebih serius. Iya. Lu udah belum udah kena dia. Kena tulang. Dan tadi ngobrol-ngobrol ya. Iya. Jadi sutradara Pesta Babi ini ada dua. Hmm. Satu Dandi lulusan HI Unpad, satu lagi Mas Cipri ya. Si Pridale. Itu lulusan antropologi. Nah kemarin tuh lu lihat konten nggak ada tuh konten di TikTok lucu tuh. Jadi ada anak ya, dia kuliahnya antropologi. Ditanya sama keluarganya, lu kuliah di mana? Antropologi. Antropologi itu jurusan apa? Susah dia ngejelasinnya. Oh, iya, Ngejelasinnya pakai analogi. Antropologi gimana ya? Oh itu yang terkenal sutradara Pesta Babi. Katanya. oke. Itu lulusan antropologi. Oh, lu tahu. Oh musuh negara. Waduh. Ya, kalau hari ini musuh negara tuh konotasinya positif kok. Oh, positif ya. Iya, Tapi iya. soalnya artinya biasanya sahabat rakyat. Nah, sahabat rakyat ya. Wah, berarti musuh saya kalau kayak gitu. Lu gimana nih? Lu Mas dengan kondisi Indonesia saat ini masih menjadi Apanya? Selalu. Itu kan harus konsisten, Pak Sem. Sesuai dengan tujuan saya kan. Ya gue juga bilang ya sebenarnya gue tuh setuju dengan semua kata-kata lu bahwa Prabowo ini hanya Prabowo yang bisa membawa bangsa ini ke kehancuran lu bilang. Gue juga setuju. Hanya yang gue salah itu Kecepatan. Kami pun juga kaget. cepet banget. Kalau Belum 2 tahun, men. Belum tahun. Kalau di konteks video game tuh ada namanya speedrun, Pak Sem. Jadi Oh, mau iya, kita iya. tamatin secepat mungkin. Kalau saya curiga sih begini. Kalau Mario Bros tuh dapat apa tuh ya? Yang Ya pokoknya langsung cepet lah, pokoknya lari gitu. tamatin cepet-cepetan gitu. Nah ini kayaknya dia lagi lomba. Kayak. Tapi ya kayaknya termul ya itu pada memusuhi Dandi Laksono. Oh. Dia nggak tahu Dandi Laksono tuh pernah buat sebuah film judulnya Yang Ketujuh. Iya. Itu tentang Jokowi. Dan isinya muji-muji Jokowi kan? Enggak lah. Nggak, artinya itu adalah sebuah Ya itu merekam momen-momen kemenangan Jokowi. Iya, muji lah itu. 2014. Semua orang pernah jatuh cinta sama Jokowi. Termasuk dia. Enggak lah, diralat. Semua orang pernah ketipu. Iya. Dan film itu masuk Nggak apa-apa. 21. Dan seperti judulnya Yang Ketujuh cuman bertahan 7 hari ya. Enggak, itu lucu, film itu kan sebenarnya kami merekam 4 karakter ya. Satu petani di Indramayu, satu tukang ojek di Jakarta dulu sebelum rame-rame ojol, masih ojek pangkalan. Satu lagi tukang bangunan di Jakarta juga. Satu lagi buruh cuci ART freelance, kira-kira gitu lah. Dari 4 karakter yang kami ikutin itu, 3 orang milih Prabowo sebenarnya. Oh. Waktu itu ya 2014. Tapi kan kami nggak tahu pilihan mereka, jadi kami ikutin aja masyarakat suburban sama urban. Kami ikutin selama proses Pilpres 2014 gitu. Jadi seandainya tadi yang menang Prabowo, yang ketujuh itu juga Prabowo berarti ya? Iyalah, kan yang ketujuh kan urutan aja. Oh, urutan aja. Ya dengan segala hormat pada Pak Safruddin Prawira Negara yang pernah menjadi presiden dari Iya. Indonesia. Dan siapa? Mr. Asad. Asad. Saat. Iyalah itu orang-orang yang terlalu history freak aja yang masih memasalahkan itu. Nah, tapi setelah film itu kayaknya semua film-film anti rezim semua, Sexy Killer, Pulau Palsu lah, gitu loh. Apa nggak ada tema-tema yang lain gitu, misalnya bikin dokumenter
tentang Raditya Dika gitu. Perjalanan stand up komedi gitu kan sebenarnya perlu juga tuh ada dokumenternya gitu. Sebenarnya kami di Watchdog simple aja sih. Kalau tema-tema tadi banyak yang ngerjain, mungkin kami juga ngerjain yang lain. Kan ini soal uniqueness ya. Kalau ngomongin soal konten strategi, kita belum ngomongin ideologi nih ya. Masih belum ngomongin ideologi nih. Ini benar-benar strategi lah masih ya. ngomongin soal variasi konten, uniqueness, competitive advantage, differentiation. Belum ngomong ideologi nih. Itu kalau misalnya banyak yang bikin konten dokumenter kritis, ya mungkin kami juga akan punya variasi yang lebih banyak. Masalahnya di segmen yang ini nggak ada yang ngerjain. Jadi kayak ya karena apalagi teman-teman di Watchdog juga banyak latar belakangnya waktu itu jurnalis, ya kayak gatel aja gitu. Kita keluar dari industri mainstream untuk ngerjain ini sebenarnya karena topik-topik ini nggak ada di slot TV-TV mainstream. Dan di ini dulu udah corporate juga ini. Sangat. Sebenarnya kalau garis keras. Project paling mainstream apa Mas yang pernah dikerjain? Saya rasa banyak yang pengen tahu juga. Project mainstream maksudnya komersial. Bang Dandi itu project apa yang paling banyak, komersial? Mining kami juga pernah bikin. Gitu. Terus perusahaan multinasional kita pernah bikin. Kompro lah ya. Iya, ground handling industry di airport segala macam kita pernah bikin. Jadi se-mainstream itu Watchdog itu dulu. Dan outlet kami kan ketika itu di televisi, mostly di televisi ya. Di Bloomberg TV dan segala macam. You name it, itu kan business friendly semua ngomongnya. Jadi ya kami, makanya footage kami juga dari berapa 13.000 jam footage di Watchdog itu sebagian besar ya tahun-tahun itu awal-awal itu mainstream. Mainstream industri, mainstream ekonomi, mainstream politik. Makanya dia nggak bikin podcast karena nggak ada uniqueness-nya. Semua bikin. Termasuk gue. Terus kan yang terakhir ini yang paling ya sedang ramai dibicarakan netizen tuh pesta babi ya. Sebenarnya pertanyaan yang mungkin lu udah bosen juga tanya ini. Gue juga udah nonton pesta babi ya. Bahkan gue nonton yang sebelum rilis resmi karena gue penasaran juga tuh. Gue tonton. Lu nggak punya teman buat nobar apa? Iya. Jauh-jauh gitu. 10 orang aja jalan. Iya. Masa 10 orang temennya nggak punya dia. Tapi setelah rilis resmi, oh ternyata sama kok gitu. Berarti aman gitu kan. Makanya gua nggak posting juga. Itu secara sinematografi tuh bagus banget. Bener. Dari Sexy Killer sudah bagus. Iya, bagus dia tuh. Dan itu makanya duitnya dari mana? Iya beneran. Makanya gua nggak enak kan kemarin. Akhirnya kan diputar di channelnya Jubi ya. Iya. Jubi. Terus ada open donasi, ya gue donate aja deh. Oke. Thank you. Ya semua donasinya untuk pengungsi. Pengungsi tuh kan? Pengungsi di Papua. Bukan untuk produksi lagi. Sombong ya, miskin sombong. Iya. Ya, orang miskin tuh memang yang dipunya hanya kesombongan. Jadi film ini kan sebenarnya baru didesain setelah footage-nya terkumpul sekitar 2 tahun ya. Jadi teman-teman kolaborator itu Greenpeace, Pusaka, Jubi dan segala macam itu sudah mengumpulkan footage sebenarnya. Bahkan sebelum ada ide film ini. Iya. Karena Bang Sipri juga dia sudah penelitian di pedalaman di Papua untuk penelitian antropologinya. Sambil penelitian juga sambil merekam. Ada beberapa shot yang sudah dia ambil wawancara, aktivitas diriin salib dan segala macam itu sudah ada initial footage-nya. Jadi begitu aku lihat materinya sebanyak itu, baru aku come up dengan ide untuk bikin film. Jadi sebenarnya sudah ada resource yang gede di situ, dan itu program masing-masing orang, masing-masing lembaga. Ya kalau ditanya gimana duitinnya atau di mana valuasinya ya gue nggak tahu, tapi it's already there gitu. Iya. Kemudian kita fundraising lagi tuh. Artinya itu kalau istilah ekonomi udah jadi sang kos itu, Rin. Iya, kosnya sudah ditanggung oleh mereka gitu loh. Ya. Nah terus untuk syuting yang lebih proper dan lebih compiling begitu ya storyline-nya, ya kita harus deploy orang ke sana. Maka disitulah kami mulai fundraising, ngomongin logistik. Nah siapa yang fundraisingnya ya lembaga-lembaga ini, patungan semuanya. Tapi kalau kayak Watchdog atau Indonesia Baru kan nggak punya duit. Kita patungannya dalam bentuk in kind. Jadi semua kru Watchdog Indonesia Baru itu nggak ada yang dibayar, pro bono semua. Sipri juga pro bono. Jadi semua pro bono. Yang pokoknya nggak punya duit pro bono. Yang punya kas kayak Greenpeace, Pusaka dan segala macam itu
chip in tiket segala macam untuk ya udah jadinya ya film ini kameranya beragam, color tone-nya juga sebenarnya. Kalau orang yang detil mengerti film ini belang gitu. Ketahuan belang, betul, ketahuan belang. Audio juga kadang-kadang pakai GoPro, kadang-kadang pakai handphone, kadang-kadang banyak video amatir juga di situ dari rekaman handphone. Jadi ya kalau mau menggambarkan disebut film gotong royong ya ini. Tapi dari sekian karya dokumenter lu tuh pernah nggak sih ada yang dibidik sama sebuah award internasional gitu? Enggak, kalau film enggak kan kami enggak pernah ikut festival internasional. Kalau festival tuh harus daftar ya? Ya harus submit. Gua mau daftar, misalnya gua submitin aja gitu. Submitin Pesta Babi ke Oscar gitu. Iseng aja tiba-tiba lu dipanggil gitu kan. Kan semua boleh submit. Kami enggak pernah submit karena memang biasanya festival itu kan mensyaratkan eksklusivitas ya. Okay. Mereka minta premiumnya di dia. Premiernya di mereka. Kami kan nggak mungkin. Kalender kami beda dengan kalender premier mereka kan. Iya. Karena mostly film-film yang ku bikin ya kalendernya ikut kalender advokasinya gitu. Tapi ada satu award ya, Rin. Itu namanya Raymond Magsaysay Award. Itu yang pernah dapat itu orangnya tuh listnya tuh gila lah. Ada Mohtar Lubis, HB Yasin, terus ada Gus Dur, Pramudi Anantatur yang walaupun Mohtar Lubis nggak setuju ya, waktu itu terjadi polemik juga. Terus KPK pernah masuk situ. Ada lagi dong yang top. Dalai Lama men. Dalai Lama. Penerima pertama. Dan dia melalui Watchdog mendapatkan itu. Oh, aduh, selevel. Jadi berangkat sama siapa? Dalai baru sekarang gitu. Ya kalau yang Indonesianya itu yang list Indonesianya. Lu pergi waktu itu ke Filipina? Iya. Mewakili teman-teman Watchdog menerima penghargaan. Kalau itu duit Soros itu beneran ya. Rockefeller kalau itu. Rockefeller. Oh, iya. Karena Rockefeller mendanai yayasan kan Magsaysay itu presiden keempat Filipina ya. Iya. Dianggap di antara semua junta-junta dan track record militer atau otoritarian si Raul Magsaysay dianggap paling demokratis. Iya. Jadi akhirnya dia ya sebenarnya dalam konteks perang dingin dianggap lebih dekat dengan Amerika. Tidak otoriter, tidak ke kiri, tidak ke tentara-tentaraan, tapi lebih dekat dengan Amerika. Tapi dengan latar belakang Rockefeller kayak gitu, lu terima juga lah ya. Iya, karena yang mereka lihat kan aku lihat line up orang-orangnya kan. Orang-orang dari India, orang-orang dari Sri Lanka, Bangladesh yang memang genuinely mereka ya kami terima sebagai. Jadi ada yang bilang Ramon Magsaysay ini sebenarnya road to Nobel gitu. Mungkin nanti Dandi Laksono dan Watchdog adalah orang pertama yang akan menerima Nobel di perdamaian lah ya. Lu kan mendawa. Siapa tahu. Kalau bagi orang Papua ini tokoh perdamaian gitu. OPM itu pendukung dia. Makanya dia dibenci seperti itu di lokal gitu kan. Jadi kalau misalnya nih ya, Papua Merdeka lu dapat menteri apa nih kira-kira? Anjir. Langsung bagi-bagi. Langsung paspornya beda dong sama kita. Enggak, jadi di kasus Timor Leste juga enggak ada teman-teman di Indonesia yang ketika itu mendukung Timor Leste kemudian dapat jabatan karena memang enggak begitu cara mainnya men. Ini bukan Indonesia. Iya. Kalau Papua jadi negara sendiri enggak akan ikut Indonesia. Tapi kalau Che Guevara kan jadi kan? Iya. Walaupun dia orang Argentina. Iya. Tapi dia ikut ini sih revolusi Kuba. Revolusi Kuba. Ya. Udah waktu itu dia jadi gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan. Yes. Ya siapa tahu lu jadi Che Guevara. Kan udah naik motor. Iya. Motorcycle Diaries. Sama naik motor bener. Jadi dia menteri ini nanti menteri penerangan. Lawannya Kementerian Kegelapan. Bener nih, walaupun beda negara tetap bisa berlawanan. Ini kalau film Pesta Babi itu saking viralnya, aftermath-nya juga gila. Mulai dari nobarnya aja udah mulai dibubar-bubarin tuh sama Kodim. Berapa yang tercatat dibubarin, Mas Dandi? Hampir 50. 50 yang dibubarin. 50 spot. Oh. Ya diancam, dibubarin, diintimidasi. Kalau yang dipersekusi tanpa ada kehadiran aparat ada nggak? Banyak. Ya tapi hasil hasutan juga sebenarnya. Iya, ya lewat pokoknya kalau lu terusin nanti gua datengin. Ancaman-ancaman itu masyarakat gitu. sebenarnya itu yang mengancam masyarakat sipil ya. Ya belum tahu kita. Kayak act of killing kan ada juga masyarakat sipil yang melakukan persekusi gitu. Iya, betul. Jagal, senyap ya. Iya, waktu itu. Ya beberapa daerah ya
teman-teman terpaksa kayak nobar gerilya gitu, kayak kita nggak percaya gitu ya, era kayak begini tahun 2026, era internet 28 tahun setelah reformasi, 28 tahun setelah Soeharto kita tumbangin, teman-teman nobar masih gerilya gitu. Jadi bikin poster palsu, ngasih tahu alamatnya di mana, tapi kemudian nanti beberapa jam sebelum acara dia tag semua orang yang daftar, alamatnya di sini. Jadi aparatnya datang ke alamat yang palsu. Jadi itu strategi teman-teman yang bikin nobar gitu. Jadi ya cerdas, clever, romantik gitu ya, tapi ya harusnya nggak dilakukan di era digital seperti ini ya. Kalau misalnya di era Mao Zedong ya kayak gitu lah ya. Iya. Ya di Korea Utara boleh lah. Korea Utara kan? Itu juga aneh itu sesuatu yang harus kita obrolin lagi tuh Korea Utara. Orang semua sudah terpapar internet, dia doang enggak. Iya. Tapi ya tadi selama itu jadi apa ya? Pilihan gaya hidup atau jalan hidup ya oke gitu. Ya kan kayak masyarakat Baduy memilih untuk itu dan udah santai-santai aja. Dia mah nggak pengaruh dolar mau berapa juga, benar-benar nggak ngaruh tuh dia. Betul. Yang problem kan kita ngaku negara demokratis, ekonominya pasar, bahkan pasar bebas banget, tapi kelakuannya otoriter gitu. Itu yang paradoks kan. Yang nggak matching gitu. Dan kayaknya diciptakan narasi-narasi bahwa pembuatan film ini kan mulai dari pendanaannya udah dipertanyakan, yang mempertanyakan seorang jenderal yang kaya juga, menantunya siapa gitu. Coba Kementerian Kegelapan. Bos saya. Dia mempertanyakan ini fundingnya dari mana kok bisa sebagus ini gitu loh. Nah, abis itu aftermath-nya juga macam-macam sampai narasumbernya yang bermasalah, yang terakhir soal Mama Yasinta itu. Itu yang sampai sekarang juga belum solve ya. Wah banyak banget. Jadi dari mulai dipertanyakan surat lo sensor, kemudian dipertanyakan soal pendanaan, dibubarin di lapangan. Jadi kayak nggak habis-habis kartunya gitu. Mentok ini dipakai yang itu. Baru terakhir narsum ya. Baru terakhir Yasinta. Tapi ini kan juga sudah ya dengan hasil investigasi teman-teman BBC, BBC Indonesia sudah terjawab siapa yang bawa Mama Yasinta, siapa yang mengendalikan beliau dan segala macam. Sebutin aja Om. Iya teman-teman bisa baca di BBC News Indonesia deh. BBC bilangnya ya, dan satu partai. Tapi itu BBC, kita hanya membaca ulang gitu loh. Ya nggak masalah juga, silakan dituntut BBC-nya. Kan hanya mengutip berita kami. Berita. Nanti kita kasih lah insertnya di sini gitu loh. Ragu-ragu amat ngomongnya. Kalau status Mama Yasinta sendiri sekarang di Jakarta berarti. Ya menurut laporan BBC terakhir begitu. Nah terus keluarganya nyariin. Nah ini gue sih sebenarnya, gue yakin ya, ini kesimpulan gue ya, nanti mungkin Bung Dandi punya punya pendapat lain. Mama Yasinta tuh kayaknya kesel beneran sama filmmaker. Tapi penyebab keselnya apa? Itu mungkin bukan mungkin ya, menurut gue, menurut keyakinan saya, itu hasil hasutan. Lu gini loh. Lu tahu nggak? Lu nggak dikasih duit, dia dapat duit banyak kayak gitu loh. Akhirnya jadi kesel beneran karena nyokap gue juga umurnya kan udah sepuh. Itu mudah dihasut seperti itu. Mudah banget kalau orang tua tuh. Jadi artinya dia tuh keselnya beneran ke beliau ini gitu. Dan sampai saat ini kan tidak punya kesempatan untuk mengklarifikasi kan, kalian juga kan. Iya. Artinya itu kayak disandra kan beliau itu. Iya, diisolasi lah. Diisolasi ya. Tapi ada upaya nggak atau ya yang jelas Bung nggak mau lah berkonfrontasi dengan Mama Yasinta karena beliau juga korban lah bisa dibilang ya. Betul, kami dan teman-teman semua sepakat kita nggak berkonfrontasi di muka umum, di publik. Tapi ya semua orang tahu lah bahwa proses syuting ini 3 tahun. Dan semua karakter di film itu fully aware dengan apa yang sedang kami kerjakan. Sebelum film ini dirilis juga semua narasumber menonton versi pre-launchingnya, menonton previewnya. In case ada masukan, keberatan, kami masih ada kesempatan untuk editing sebelum kami rilis sebagai film official. Jadi semua etik dalam proses produksi sampai pra-produksi semua kami jalankan. Dan bahkan dalam sebuah footage ya, gue lihat Mama Yasinta juga berorasi di launchingnya ya. Ya itu saat pre-launching. Pre-launching dan ada poster beliau itu di sebelahnya gitu. Ya. Artinya kan ada informasi-informasi entah dari kementerian lu nih gimana sih lu? Nah, saya aja nggak ada di WhatsApp kementerian lain. Di WhatsApp kabinet nggak ada Mas. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi lu
di grup WhatsApp tuh udah Nggak ada. sempet ada. Gelap aja soalnya gelap. Gelap doang. Nggak ada. Kok nggak ada kabar-kabar gitu. Mereka bikin grup sendiri dia nggak diajak. Iya. Nah terus kan ya maksudnya di tengah-tengah simpang siur itu gue juga WhatsApp beliau lah. Ya maksudnya Japri ini gimana sih gini-gini. Terus ada video lain yang ditunjukin membela keberadaan filmmaker dari Pesta Babi itu yang sekelompok orang muda itu loh. Bahwa mamanya Sinta, kenapa Anda berbicara seperti itu? Itu kan Bung Dandi dan kawan-kawan itu kan membela kita, membela perjuangan kita, bla 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 ngomong gitu. Dia kasih tuh videonya ke gua. Oh, yang ini boleh gua sebarin, tapi gua nggak tahu siapa yang buat. Saking organiknya tuh begitu ya, jadi nggak tahu. Nggak bisa di-trace. Iya. Ya karena memang apa ya? Beliau tahu lah, kami semua kerja pro bono, beliau tahu. Iya. Karena teman-teman LBH Merauke itu kan juga ya teman-teman anak-anak Papua yang kuliah hukum kemudian lulus jadi public lawyer, kemudian ada kasus sebesar itu mereka hands on dampingi gitu kan. Jadi ya semua karakter ini tahu kami mengerjakan ini basisnya voluntarisme. Lu pernah ke Papua? Itu doang ke Raja Ampat. Raja Ampat. Terakhir. Kalau jalan sama gua mau nggak lo? Gas aku mah. Merasa aman atau merasa nggak aman? Ngerasa seru pasti. Lagi-lagi dia. Jadi seru. Let's go aja aku mah. Okay. Dia pasti oke lah. Kalau gua harus turunin 30 kilo dulu. Tapi ya Naik motor. balik ke permasalahan Papua sendiri. Sebenarnya kan ini film tentang permasalahan di Papua. Baru sebagian kecil dari permasalahan di Papua itu tentang PSN lah ya. Ya kayaknya film ini nggak cuma ngomongin PSN ya, kita ngomongin sejarah 60 tahun operasi militer. Ya itu. Kita ngomongin tentang kondisi pengungsi, kita ngomongin tentang indigenous people, kita ngomongin tentang land grabbing. Jadi sebenarnya nggak cuma PSN. PSN tuh hanya kayak setting panggungnya aja, di mana semua kasus-kasus tadi itu numpuk di situ gitu. Jadi kan sebenarnya simple. Gue punya tanah. Tanah ini yaitu yang land grabbing ini. Gue nggak mau ini dipakai sama lu gitu aja kan sebenarnya. Iya betul. Iya. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Gue nggak mau lu. Ya tapi ini kan bagus gini. Tapi gue nggak mau gimana. Persis. Terus orang nolak kok jadi nggak boleh tuh aneh gitu kan. Jadi itu kan mengingatkan kita kenapa subjudul film ini kolonialisme di zaman kita. Itu pasti mengingatkan kita pada pilihan Diponegoro ketika menolak tanahnya dipatok. Untuk pembangunan juga. Iya. Kan orang Indonesia sering tuh nyindir teman-teman di Papua. Gimana mau maju, mau bangun aja yang nyerang, yang bangun jalan diserang. Iya. Men, emang Diponegoro nggak nyerang orang yang bangun jalan. Bangun rel ya. Emang perang Jawa 1825 sampai 1830 habis maghrib itu nggak basisnya nggak pembangunan yang dipaksakan. Ya soal harga diri kan, orang nggak cuma soal ngelihat materi. Ya kalau soal pembangunan sih dari Anyer Panarukan juga dibangun gitu. Dan sampai saat ini ya itu jalurnya juga bermanfaat sampai saat ini gitu. Tapi kan saat itu juga itu sesuatu yang melanggar HAM juga saat itu gitu kan. Iya. Jalur ekonomi Jawa itu kan dulu dari selatan ke utara ya, utara selatan. Anyer Panarukan itu mengubah lanskap ekonomi dari timur ke barat. Dulu jalurnya kan aliran sungai dan segala macam ya. Jadi di Papua juga begitu. Jalur ekonomi itu ada masyarakat, tapi itu justru nggak pernah dibangun. Langsung shortcut mau membangun Trans Papua atau jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi dan investasi. Yang sama sekali orang juga nggak punya kendaraan untuk mengakses jalan itu. Padahal yang mereka butuhkan kalau di pedalaman itu jalan-jalan rabat aja. Yang penting motor bisa bawa hasil bumi, karet, nanas ke pusat distrik, itu pusat kecamatan. Mereka nggak perlu jalan sampai ratusan kilometer sepanjang itu. Lagian juga gimana dengan akses BBM dan segala macam, punya highway seperti itu di Papua. Dan anehnya itu yang mau ditanam di situ adalah sawit lagi ya. Itu sebenarnya tanaman alien di situ ya. Ya sawit sendiri di Indonesia juga alien. Untuk konteks Indonesia di alien. Jadi ya sawit, tebu. Jadi semua tanaman yang laku untuk komoditas dunia ya ditanam di situ sekarang. Jadi kalau zaman Orde Baru itu kan kita belajar ini, gua sama Bung Dandi ini kebetulan satu angkatan ternyata tadi off air ngomong. Kita tuh selalu belajar PMP kalau nggak salah dulu ya. Pendidikan moral Pancasila. Apa? Lu ngalamin? Masih PMP. Atau udah PPKN lu mungkin ya. Udah peralihan. Ya. Okay. Ya kan?
apa makanan rakyat Papua? Sagu kayaknya enggak ya, udah pada makan nasi juga semua ya, karena semua dipaksa nanam beras itu. Yes. Nanam padi. Ya di beberapa lokasi masih sagu sebagai makanan pendamping ya. Di beberapa tempat masih agak utama, tapi mostly memang kalau kita beneran mau jujur exploring Papua itu mostly sudah nasi. Iya, kalau Maluku sih udah nasi semua. Iya, Gua udah kenal ke sana, Maluku udah nasi semua. Jadi ya itulah kekayaan hayati kita juga makanya udah. di film itu kan Mama Filomena kan bikin kesaksian ya. Kami tuh mau belajar bertani. Mau. Ya kan ada juga yang pemuda. Ada perempuan dan pemuda ya. Karena anak cucu saya ini sudah tidak makan sagu. Anak cucu saya ini sudah mulai makan nasi. Jadi Terus yang menyedihkan juga kan ada di situ, di film itu dikisahkan orang yang pernah kerja di kebun sawit di tempat lain gitu. Yes. Sehingga dia menolak karena ya di grup Korindo. Iya, gue juga kerja di sawit juga nggak dapat apa-apa selama ini gitu. Ya, kalau benar-benar saya beberapa kali ya berinteraksi dengan buruh sawit yang orang asli Papua. Dari yang di lahannya grup Sinarmas di Jayapura sampai di selatan di Korindo. Ya rata-rata ceritanya sama. Gitu ya, ceritanya sama. Mereka yang udah ngelepas lahan mungkin setahun 2 tahun pertama dapat privilege untuk bekerja di perusahaan. Setelah itu semua standar berlaku tuh, standar di perusahaan ya. Mulai dari jam 8 pagi, sebenarnya kan jam ekonomi atau jam antropologinya berbeda. Iya. Dari masyarakat yang bekerjanya berdasarkan jam berapa hewan keluar. Iya. Ya kan itu aja udah berbeda tuh. Iya. Tiba-tiba switching langsung ke jam industri. Kerja kantoran ya. Jam industri gitu ya. Mulai pupuk jam segini, mulai ini jam segini. Ya tentu mereka tertatih-tatih ya untuk proses adaptasinya. Tapi kan perusahaan nggak mau tahu, itu sudah dianggap indisipliner. Dianggap malas. Udah dianggap HRD rendah. Ya kan? Padahal mereka nggak sadar ini baru saja mengkonversi hutan menjadi tanaman industri. Ada budaya dalam hutan itu yang kayak nggak dihitung aja. Iya. Padahal kalau disuruh berburu cepet tuh. atau dibalik, manajer sawit dan semua eksekutif sawit disuruh berburu. Berburu ya. Kita akan lihat siapa yang paling malas. Iya, HRD rendah loh. Siapa yang paling malas tuh? Siapa yang paling tidur-tiduran, goler-goleran, males-malesan. Iya kan? Maksudnya sesimpel itu kita harusnya. Gua kayaknya kalau harus makan itu harus berburu dulu, kayaknya gue kurus deh. Karena pasti gagal terus, gue mancing aja nggak bisa. Selesai lo, akan dianggap warga negara kelas 3, kelas 4. SDM rendah. SDM rendah udah, nggak ada harapan. Ya jadi ya itulah. Sesimpel itu kan, yang empati kita harusnya benar. Jadi sebenarnya gini, gue nggak mau ngikutin pola lu, udah dipaksa dikriminalisasi pula gitu kan. Udah ya, makanya dia kemudian menjadi kelas yang tersingkir karena dia nggak compete dengan standar yang tiba-tiba berubah dan diciptakan. Dan standar itu nggak ada ruang untuk variasi kan. Tapi gue lama-lama salut juga ya kalau kayak Baduy itu masih bertahan dengan madunya itu. Iya, maksudnya terutama Baduy daerah masih bertahan di tengah-tengah Jawa ini. Iya. 3 jam dari ibu kota. Iya. Ada peradaban lain. Iya. Kenapa sih nggak kita bisa nerima bahwa orang itu pengen hidup sebagai Baduy gitu ya? Iya, exactly itu kan penyakit kolonial. Mungkin niatnya dianggap baik ya, pengen memberadabkan, pengen membangun, pengen memajukan. Misalnya pertanyaannya waktu diskusi di beberapa negara gitu misalnya selalu bukannya ini adalah ongkos yang harus kita bayarkan kalau kita ingin menyelenggarakan sistem pendidikan dan kesehatan yang berkualitas di Papua. Artinya nebang-nebangin hutan ini ongkos untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang berkualitas. Gue bilang ya standar kesehatan yang berkualitas menurut kita adalah standar kesehatan yang sudah diletakkan pada konteks di mana penyakit degeneratif makin meningkat. Iya. Iya kan? Penyakit yang diakibatkan oleh polusi, PM2,5, mikroplastik. Jadi sebenarnya itu lingkaran setan ya. Persis. Kita juga yang menyebabkan itu. Persis. Jadi kalau standar kesehatan ini diimplementasikan ke situ, ya lu memang harus sakit dulu. Iya kan? Nggak bisa menerima kenyataan bahwa buah merah juga herbal atau buah merah juga obat gitu. Nggak bisa menerima kenyataan bahwa patah tulang nggak harus datang ke ortopedi. Ya karena memang kita udah kalah sih. Jadi pengobatan sendiri sekarang baru Cina yang berani challenge pengobatan Western kan. Iya. Gelar dokter tuh kan dokter ala barat semua gitu. Betul. Tabib-tabib kita udah habis semua. Tabib dulu disebut dukun. Jadi dulu kalau di gua nih orang Karo nih
banyak juga tabib-tabibnya, tapi gara-gara stigmanya mereka itu pengikut setan dan dukun. Gara-gara dibilang dukun itu sih. Gara-gara dibilang dukun terus masuk kristenisasi. Betul, dianggap sesat begu kalau kami bid'ah, gitu loh. Ya aku sini ngerasain ya waktu proses produksi film ini kan syuting di lokasi di tempat pesta babi harus 2 hari jalan kaki kan. Ya karena berat badan gua jadi harus 2 hari. Yang lain sih 17 jam. Kalau gua 5 hari berarti. 2 minggu. Lu kayaknya perlu serva. Iya. Buat ngangkat dulunya. Makanya nanti biaya produksinya tuh dipertanyakan lagi nanti sama jenderal itu. Angkut semi berapa itu? Makanya jangan dulu. Biaya porter maksudnya. Nah itu kadang aku cedera ya, kaki cedera kena racun tanaman gitu. Bengkak dan infeksi di dalam. Infeksinya tuh di dalam kulit, di bawah kulit infeksinya. Jadi nggak manifest, nggak muncul di bawah kulit. Jadi nyeri banget. Karena kena itu ada di behind the scene ya. Karena kena itu aku stay 3 hari lebih lama. Tapi kan nggak mungkin lebih lama lagi karena logistik sudah habis. Ya kan setelah pesta babi itu semua resource makanan, semua reserve-nya udah habis. Jadi nambah orang lagi di situ udah nggak mungkin di komunitas kecil itu. Jadi kami mau nggak mau harus turun, harus jalan 2 hari. Tapi padahal sementara kakiku masih kayak begitu, dipakai berdiri aja nahan badannya sakit, apalagi dipakai jalan 2 hari. Gitu. So apa yang mereka lakukan? Mereka kerahkan semua local knowledge-nya dari mulai herbal, inhalasi pakai asap gitu ya. Terus dipanasin pakai api, didoain pakai air segala macam, semua effort mereka lakukan sembuh hanya supaya aku bisa jalan 2 hari. Hanya supaya aku bisa jalan 2 hari tanpa sakit. Jadi kayak anestesi. Iya. Jadi asapnya curiga. Lu mau asapnya doang, lu mau inhalasinya doang. Asap anestesi. Jadi nggak ada yang intravena. Iya. Jadi hanya lewat oral atau inhalasi. Nah, dan beneran dalam kondisi kayak begitu pada harinya ketika udah hari ketiga aku harus pulang, aku bisa jalan. Sampai menuju ke aspal terdekat, dari situ baru naik ojek ke vaskes terdekat. Baru di situ ngerasa sakit. Nah, tapi selama 2 hari jalan itu itu kayak nggak ngerasa mungkin apa-apa. terbantu adrenalin juga. Bisa jadi psikosomatis ya penjelasannya. Tapi ya tadi itu upaya itu pun juga sudah treatment kan. Katakanlah itu ya, artinya benar. Katakanlah nggak ada saraf yang diblok nih. Sarafnya nggak ada yang diblok. Artinya ada. Artinya kalau diundang satu it works, dan kedua kalau diundang juga pakar juga dia punya alasan-alasan. Ada justifikasinya gitu, bisa menjelaskan. Bahkan ketika pakar itu tidak bisa menjelaskan pun, belum ilmunya belum cukup untuk menjelaskan pun, atau belum punya metode dan empirisme untuk menjelaskan pun, bukan berarti itu barang nggak eksis. Iya. Ya kan? Bahkan ilmuwan yang benar tuh kalau dia bilang kalau sesuatu terjadi dan lu nggak bisa menjelaskan, bukan berarti itu tuh tidak mungkin. Justru itu objek penelitian yang menarik. Iya gitu, ilmuwan yang benar harusnya gitu. Berarti harus ada hipotesa baru kan. Basis. Katanya naik ojek juga sampai 1 juta ya? Waktu itu 1,5 juta. 1,5 juta ya? Itu pun masih campur jalan, dorong dan segala macam. Bukan 1,5 juta duduk manis nyampe. Iya. Ini Nadim ngeliat itu, ojek di sana 1,5 juta. Masuk. Hitungannya masih. Gue bisa dapat berapa persen ya? Jadi kapok nggak bikin karya-karya begini? Lelah. Sekarang kalau ditanya titik ini ya, kalau ditanya lelah kayaknya gue mau istirahat dulu lah ya. Iya. Entah dulu entah seterusnya. Serius terusnya. Sebenarnya kalau proses paling lamanya tuh film yang mana, Bang? Itu yang dari semuanya yang paling melelahkan lah. Ini kan hitungannya sampai kaki bengkak tadi ya. Sebenarnya ini sih. Ini 3 Bang. tahun ya nyicilnya ya. Walaupun karena timnya banyak jadi kayak nggak kerasa lelah ya. Kalau yang melelahkan tuh Sexy Killers kan 4 tahun. Kami cuma berdua awalnya di lapangan ngumpulin footage, ngeriset, tapi di akhirnya juga kemudian dibantu banyak teman-teman untuk riset dan segala macam. Jadi dari sisi proses dan pengumpulan footage-nya karena timnya sedikit itu Sexy Killers. Kalau dari sisi complexity, lokasi, tantangan, geografis dan segala macam ini. Cuma karena dikerjain rame-rame dan dicicil nggak terlalu kerasa, tapi kalau dihitung effortnya ini gede. Viralnya ini di atas Sexy Killer ya? Iya. Dirty Foot kalah. Dirty Foot kalah. Apa yang membuat Pesta Babi ini istimewa? Kami nggak riding the wave momentum. Betul. Dirty Foot itu kan ada momentum pilpres. Ya. Sexy Killers tuh ada momentum pilpres. Ya, Jadi ya. ada existing
Ya ini benar-benar cuman keresah. Out of the blue aja. Iya, Iya, betul bener. betul. Bahkan membawa isu baru. Nyodok ya. Nyodok isu Jadi baru. trendsetter ya. Jadi Ya kan sekarang kan yang ngomongin MBG lah, apa Iya. tiba-tiba ini Papua lagi, lagi. Papua ada sesuatu. yang biasanya nggak ramah algoritma. Iya kan? Iya benar. Papua ini segede apapun peristiwanya nggak ada di algoritma. Orang-orang tuh nggak tahu ya waktu yang demo Papua kapan itu sampai internet dimatiin. 2019. Ya, Internet dimatiin. internet shutdown. Itu kan sebenarnya pemikiran yang sangat kolonial juga kan sebenarnya. Exactly. Karena gini loh, internet tuh bukan hanya media sosial loh. Situ juga ada bisnis. Itu kan artinya orang yang mau transfer gaji pakai internet banking hari itu nggak bisa juga. Iya. Dia nggak mikir apa ke situ gitu loh. UMKM ya. Iya kan. Iya. Kalau UMKM mau beli barang apa, dia harus transfer melakukan kegiatan bisnis, dia kan perlu internet juga. Dimatiin. Jadi emang sejahat itu. Dan itu jahat gitu kan. Jadi dan di Jawa tuh kayaknya nggak banyak juga orang yang nggak ngehitung. Iya. Ya itulah. Betul. Ya tadi karena menurutku ya kita terdoktrin ya, cuci otak, doktrin negara, brainwash dan juga bias kita ya, bahwa ya kita kesana itu untuk membangun. Ya sama dengan orang-orang Belanda dulu menganggap datang ke Hindia Belanda untuk memberadabkan Iya. orang-orang Jawa yang masih belum pakai BH, masih. Tapi sebenarnya gini ya, orang-orang yang sebenarnya anti rezim juga nih, anti rezim artinya sebenarnya dia nggak suka sama Prabowo, rezim Prabowo hari ini. Itu juga dia melihat Papua juga masih menurut gua ya, masih stigmanya tuh masih jelek gitu. Bahkan Iya. lu kalau misalnya ya dalam mengkritisi militer atau orang-orang yang melakukan kekerasan di sini, lu berani nggak lo lawan KKB di Papua gitu Iya, kan? betul. Atau orang yang di sini brengsek, Lu suruh buang ke Papua. Iya. Iya. Kayak gitu. Ya kan? Jadi kebayang berarti kan kita membayangkan itu tempat yang outcast gitu. Pembuangan Iya. gitu kan iya. Iya kan? Dia Emang dapat waktu residu. dan harus diakuin juga waktu kunjungan kan berarti kan kalau ke Raja Ampat mendaratnya di Sorong tuh. Udah ada di kepala tuh udah ada stigma tersendiri pas mau ke sana gitu. Apa itu? Maksudnya kayak pasti secara infrastruktur terbatas. Terus habis itu kayaknya mungkin Nginepnya di mana? nginepnya kayak gitu, nginepnya di mana, makannya apa. Padahal udah disediain semua itu. Iya, iya. Iya. Apalagi kalau lu dalam rangka wisata sih udah kan biasanya Iya, udah diatur. itu padahal untuk wisata, bukan Itinerary-nya udah jelas. Udah jelas, tapi masih ada kekhawatiran Masih kayak ada gitu gitu. Iya, bias itu. Iya, iya. Ya, Apalagi yang lain. dan Indonesia tuh kayaknya yang seperti lu tulis juga di Reset Indonesia dan lu bawain waktu itu Terima ya kan, kasih. ya kan? Udah baca ya, Bung? Hah? Udah baca ya? Pakai ini gua bacanya pakai AI. Minta dirangkul. Tapi dapat lah, gua punya asisten yang baik lah untuk itu. Oke. Istri gua tuh baca oke. terus kita bahas gitu kan. Nah kalau yang dan lu bahas juga bahwa sebenarnya Indonesia ini berulang-ulang mengandalkan dari zaman kolonial mengandalkan bisnis ekstraktif. Terus rakyatnya tetap miskin tapi diulang terus gitu ya. Artinya seolah-olah itu adalah jalan satu-satunya menuju kesejahteraan dan sudah tidak terbukti. Tapi masih dilakukan gitu kan. Artinya kalau gue sedikit membela, bukan gue membela misalnya ini batu bara nih di Sexy Killer. Terus kan dari sisi komika juga banyak yang nyerang lu kan Waktu itu. Waktu itu gitu. Sekarang udah banyak insaf. Ya ini bikin kayak gitu tuh dia solusinya apa? Karena itu kan masih devisa ya. Tapi kan sebenarnya devisanya untuk siapa ini? Iya benar. Apakah lu kebagian atau gitu? Nggak membawa kemaslahatan juga bagi kita gitu ya. Ya setidaknya beginilah, kalau seprimitif-primitifnya ya, kalau lu ambil tanah orang Papua dan lu punya perusahaan bioetanol misalnya, setidaknya landlordnya lu kasih saham dong. Iya. Bukan cuma lu beli 300.000 per hektar. Iya. Kan? Setidaknya kalau mau fair itu udah seprimitif-primitifnya itu. Duduk, oke ya, lu terima saham sekian persen karena tanahmu kita pakai. Ini enggak ya mereka. Setidaknya mereka jadi co-owner gitu. Iya. Bukan jadi buruh. Iya. Gimana ceritanya? Walaupun sebenarnya itu bisa aja nanti ditempatkan orang Papua yang jadi boneka bisa aja. Bisa banget. Itu kan kayak bisnis bisnis judi di Amerika sana bahwa harus ada Native American-nya tuh di BOD-nya. Iya, betul. Tapi setidaknya makanya aku bilang itu paling primitif lah. Ya itu primitif lah ya. Lu tetap masih bisa ngakalin misalnya tiba-tiba lu right issue dan dia terdelusi. Iya. Lu bisa ngakalin pakai accounting di mana tiba-tiba ternyata pajaknya gede sehingga mereka keuntungannya kecil gitu. Ya. Lu masih bisa lakukan Ya artinya ditaruh boneka juga, ditaruh boneka juga bisa ya, gitu. tapi tetap itu aja nggak dikerjain. Jadi bagian yang paling jahat aja dalam corporate structure aja nggak dikerjain. Enggak, tapi intinya adalah
Indonesia sudah berulang-ulang ya dari mulai dulu kalau kita tuh rempah-rempah ya kan itu ekstraktif juga kan. Rempah-rempah terus kita masuk ke oil and gas. Iya. Terus sawit, Timber terus, dulu, timber. timber terus Logging. oh iya. Kayu lapis dan sebagainya kan Iya, itu kan. betul, HPH. Terus sawit, Sampai batu bara dulu terus sampai sawit. jadi lagunya Iwan Fals kan Iya. menebang pohon tanpa. Jadi kalau pakai HPH boleh ya. Gua waktu itu kecil juga udah kritis tuh. Makanya kayak negara-negara Skandinavia gitu ya yang sovereign wealth fund-nya kuat ya kayak Norway gitu misalnya ya, yang dia menguasai saham-saham blue chip seluruh dunia gitu. Dia beli saham blue chip itu modalnya ya dari waktu Perang Dunia II, negara-negara yang netral dalam Perang Dunia II itu jualan biji besi ke kedua pihak yang sedang perang, ya kan? Jual ke Jerman juga, jual ke sekutu juga. Iya. Dari situlah mereka duit hasil windfall-nya ini dipakai untuk beli saham-saham blue chip dikelola dalam sovereign wealth fund dan antaranya lah itu baru satu komoditi Bung yang tadi Biji besi. either emas atau biji besi. Lu bayangin kita yang tadi sudah menghadapi berapa gelombang Kemana bonanza Iya. ya kan, dari rempah, oil and gas, kemudian timber, batu bara, sawit, sekarang masuk nikel, sekarang masuk ke gelombang ke-6 kalau kami dalam riset Indonesia Baru itu masuk gelombang ke-6 bioenergy, yang bioetanol dan Iya, biofuel yang di Papua ini sudah bonanza ke-6. Ya kalau dihitung sampai rempah bonanza ke-7 lah. Jadi bonanza, 7 bonanza ekonomi segede itu dengan negara segede ini, and yet lu masih BPJS harus bayar, man. Ya itulah. Bingung gua. Duitnya kemana ya? Exactly. Itu kan pertanyaan besar sebenarnya. Jadi sementara banyak negara lain yang cuma ngandelin satu komoditas aja, misalnya Ya itu biji besi tadi. atau Timur Tengah lah. Ya Minyak, oil ya. Oil. That's it gitu. Ya kan satu komoditi itu aja sudah bisa membuat mereka sekarang sovereign wealth fund-nya bisa beli klub bola internasional gitu kan. Kita jadi apa gitu. Ya itu yang cukup membingungkan ya. Apalagi rempah tuh kabarnya ya kalau bicara rempah itu katanya dulu satu karung rempah itu bisa ditukar rumah di London. Yes. Segitu mahalnya. Iya. Tapi gula aja disebut emas putih waktu itu. Iya. Makanya dulu kan banyak perkebunan gula ya apa Jadi, PT. jadi naif sekali kalau orang mengira yang terjadi di Papua sekarang pembangunan. Karena by definition maupun by konsep, semua yang sudah terjadi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi nggak membuat daerah-daerah ini lebih maju, lebih kaya. Iya. Iya. Ya jangankan itu ibu kota kita aja jalannya lubang-lubang banyak. Makanya itu dia. Jadi apa yang membuat kita masih berpikir Papua akan punya harapan baru. Orang Sumatera yang lebih dulu dieksploitasi Iya. aja, Mati lampu sepulau. yang sawitnya udah 100 tahun loh. Iya. Itu bencananya juga kayak kemarin nggak diurus. Betul. Kalimantan itu kalau difoto dari atas udah kuning ya. Iya. Jadi kok bisa setelah pengalaman Sumatera, Kalimantan, kalau Jawa dia katakanlah hitungnya di era Hindia Belanda ya. Di NKRI lah, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Halmahera, nikel. Apa yang membuat lu percaya yang kelima ini akan berbeda? Iya betul. Artinya sebenarnya kita nggak perlu alasan untuk untuk menolak gitu. Jadi menolak alasannya apa? Gue nolak aja gitu. Iya. Jadi memang harus ditolak gitu. Karena selama ini dari track recordnya sudah berjalan, Wrongdoing ya. nggak ada yang membawa apa-apa gitu untuk rakyatnya. Kecuali kalau misalnya gini, Papua lu lihat Sumatera dong. Iya. Anjir, ya kan? Setelah sekian ratus tahun kami eksploitasi, sekolahnya gratis, BPJS nggak usah bayar untuk semuanya, gitu Dan kan, bersaing dengan Singapura. Wah, Kayak misalnya, gitu punya kan. port-port yang keren, Iya. kan? Pengusahanya masuk ke 10 international Forbes. Tengku siapa gitu, atau Abdul apa? Nggak ada. Nggak ada juga. Lu mau jualan apa ke Papua dengan cerita Sumatera dan Kalimantan seperti itu? Nggak ada. Terus gimana orang Papua? Malah misalnya almarhum Philip Karma, dia pegawai negeri yang jadi tahanan politik ya ketika peristiwa Biak berdarah. Beliau ngomong begini, di Papua tidak ada pengemis. Jadi kalau kami harus ikut sistem Indonesia, artinya nanti kami akan punya pengemis di lampu-lampu merah. Itu mungkin naif tapi valid, gitu. Mereka mungkin dalam kategori BPS itu miskin karena rumahnya nggak pakai semen, pakai kategorinya aneh loh. Kategori aneh ya. Tapi mereka nggak mengemis. Iya. Ya kan? Jadi Philip Karma melihat ketika dia ke Jakarta di lampu merah kok banyak orang mengemis. Dia tidak melihat itu di Papua. Terus kami harus ikut sistem ekonomi politik seperti negara yang orangnya akan berakhir mengemis. Iya. No, kita nggak mau. Bahkan Simpel, kalau kan? jokesnya itu Kembali lagi ke yang tadi udah diceritakan banyak sama Mas dan sama Bung Dandi sama Pak Asem juga. Itu memang
membuat kami tuh semakin nggak setuju dengan riset Indonesia. Kami udah bilang harusnya tuh install ulang Indonesia. Dihantam dulu ke bawah, baru bangkit lagi nanti install ulang. Kalau riset kan cuma cetek gitu deh. Dia cuma sebentar. Yang butuh tuh kayaknya buat kami tuh install ulang. Kalau dia bilang, lihat itu Jawa, lihat itu Sumatera, lihat tuh pengusahanya. Jangan gitu, harusnya lihat itu Ibnu Sutowo. Gitu. Oh, kami harus jadi orang Jawa gitu. Langsung digituin. Lihat Dadan Hinayana. Dadan Hinayana tuh sebelum jadi kepala BGN tuh kurus banget ya. Mending kita yang udah gede sejak awal ya. Iya. Sejak miskin udah gede. Udah miskin. Jadi miskin itu bukan artinya nggak boleh gemuk loh. Iya. Lu ke warteg aja tiap hari makannya nasi berlebih tuh gemuk juga. Duduk banyak duduk. Tapi kalau sekarang juga kayaknya proyek-proyek pemerintah yang jalan itu cuma MBG ya. Itu pun sekarang udah terseok-seok nih. Terakhir ini. Ya lagi ada penyesuaian. Itu gimana, Bung? Apanya? Dari Kementerian Kegelapan. Kemarin saya sudah diprediksi ya? Sudah diprediksi semuanya itu pasti. Kan yang penting kan ini ngajarin hati-hati kalau bisnis sama pemerintah kan. Nah, tapi sama sekarang yang ini diajarin itu. Gue tuh sebenarnya gini, mau kasihan atau mau ngetawain nih para investor MBG ini. Karena sekarang kan banyak yang katanya udah invest bermiliar-miliar, dapurnya tidak kunjung operasi gitu. Lah kami ke itu aja pas di Kopdes itu tuh belum diturun duitnya, jadi mereka pakai duit sendiri dulu. Nggak tahu nih nasibnya gimana nanti ke depannya. Pakai apa, dana desa? Nggak pakai uang yang bikin Kopdesnya sendiri. Dia nalangin dulu. Nalangin dulu. Tapi ini cuma satu kasus ya, nggak tahu yang Tapi lain. orang-orang gitu tuh kok masih mau ya? Masih percaya sama Prabowo gitu, masih percaya sama Teddy. Iya nggak tahu ya. Tapi kayaknya sih, tapi menurut saya nih, ini sebagai Kementerian Kegelapan kan harus ngebelain pemerintah kan. Iya. Kopdes itu tuh menurut Percaya saya tuh juga. bagus menurut kami, bagus. Karena gini, kalau tiba-tiba nanti ada kenapa-napa nih, negara bangkrut, rakyat itu udah dikasih target jarahan pertama. Langsung tahu. Jadi daripada jarah ini kan yang tetangga atau kayak gitu, mending langsung aja itu Kopdes. Bagus itu. Tapi gini ya, gua kira ya dulu waktu Jokowi administrasi, dulu waktu SBY administrasi, gua kira ini presiden terburuk. Masuk Jokowi, anjir ada yang lebih buruk lagi. Masuk si ini Prabowo yang sekarang. Enggak. Dari SBY ke dari Jokowi. SBY ya benar-benar. Ya kan SBY. kita, aduh ini kok malah setelah, apalagi SBY itu kekecewaannya adalah dia presiden pertama yang legitimate dipilih oleh rakyat. Iya, Kok iya, hasilnya iya, begini gitu loh. Terus masuk Jokowi, wah Ada nadir lagi. harapan, ada harapan. Ada harapan. Oh, iya, ada iya, harapan. sempet. Tapi anjir kok lebih buruk. Ternyata sekarang nih ada yang lebih kacau. ngebut. Yang ini tuh kayaknya pantas 2 kali kalah sama Jokowi gitu loh. Itu kayak ini kayaknya menurut, kalau saya kan tetap membela ya. Tapi menurut ya udah tahu lah yang, gua. nggak, yang lain itu kan kayak gini, kayak kalau kita datang ke mungkin ada tempat makan sepi, terus kayak kita makan di tempat sepi itu, terus pas kita makan, oh pantas sepi gitu kan, kayak gitu kita. Iya. Nah ini kan kayak gitu juga, pas Pantas udah kalah, menang, pantas kalah mulu. Aduh, Iya benar-benar. itu sih mantep banget. Bung Dandi nih sebagai musuh rezim. Sahabat rakyat. Sahabat rakyat, semua kita sebutnya sahabat rakyat. Ini kita sabar aja sampai 2029 atau gimana menurut lu? Harusnya enggak ya. Enggak ya. Karena yang dikorbankan yang lebih besar ya. Damage-nya akan luar biasa, dan ketika sudah kerusakannya makin mengakar, kita rebound-nya lagi Makin sulit. gitu. Jadi ya seperti banyak orang ketika menghadapi hari-hari terakhir Soeharto, bahkan menterinya sendiri pun bilang, ya kalau ada gigi yang sakit, cabut aja 1 gigi itu. Jangan dikorbanin semua mulutnya. Artinya kalau kita semua satu negara ini ngerasa memang masalahnya di sentral kekuasaan yang sudah kedap, nggak mau dengar kritik, bahkan tone deaf. Ya menurut saya kita korbankan satu kekuasaan ini nggak ada masalah. Toh sejarah kita selalu ada restart atau recharge atau apapun, atau krisis gitu. selalu Ada yang ditumbalin, dan Kayaknya yang ditumbalin gini loh. kekuasaannya aja, udah jangan rakyat yang ditumbalin gitu. Dan nggak ada yang baru dalam sejarah Kayaknya kita, setiap kan? orang Indonesia itu kayaknya kalau yang normal hidupnya dan umurnya itu akan melalui 2 krisis. Jadi yang ngelewatin krisis 98, dia udah juga tuh ngelewatin yang Desember moneter yang 1.000 rupiah jadi 1 itu. Ya. Nah ini kan kalau lu kan waktu itu kita bertiga nih udah ngelewatin yang 98, jadi harus kebagian 1 krisis lagi lah.
Ya, Jadi kita lewatin jatah kita 2. Kalau Iya, kayak iya. ibu gua karena panjang umur dia udah ngelewatin 3 krisis nih kalau ini. Ya, jadi kalau Iya, iya, kalau iya. kita sepakat usia rata-rata harapan hidup orang Indonesia 65 tahun. Iya. Pasti ketemu 2 krisis. Dua krisis. Maksud gua gitu kan? Iya. Jadi yang krisis 98 itu pernah ngalamin Nanti. periode yang 66. Ya. Yang inflasi Kalau sampai yang 600%. Iya, Ya iya, kan? Ada iya. centering, pemotongan Ya, uang. Desmond makanya waktu itu saudara gua dikasih nama Desmond. Desember moneter. Desember moneter. Kalau yang 98 Krismon. Krisis moneter. Iya, iya. Ya. Artinya kan sekarang nih 18.000 dan presidennya masih ngomong Bye-bye aja, gitu fundamentalnya yang kuat. kacau. Iya satu itu terus yang ngomong ini bahwa bangsa yang lemah. Oh iya, yang takut kalau Iya, gue sih sebenarnya mungkin dia secara pribadi tidak merasa terancam karena dia secara pribadi kan darah biru kan. Jadi ya Ya. Atau saya pikir memang ini bukan masalah ekonomi, bukan masalah politik sih. Ini mungkin masalah tim kedokteran kepresidenan. Mungkin kita terlalu jauh menganalisis ya. iya. Jangan-jangan masalahnya sefundamental itu. Enggak, karena menurut saya kayak against semua ukuran rasional kita semua sebagai bangsa. Iya. Dan kita nggak perlu harus basa-basi lagi untuk addressing. Memang ini jangan-jangan ada masalah decision making pada satu individual pemimpin yang bermasalah gitu. Ya kan kayak Trump. Ya, itu memang orang gila. Iya, makanya itu dia. Kenapa kita nggak bisa berpikir hal yang sama dengan Prabowo misalnya? Jangan-jangan memang ada sesuatu, perlu ada assignment yang lebih mendalam tentang idiosyncratic atau decision making dalam ilmu hubungan internasional itu ada. Jadi kalau pemimpin dengan keputusan-keputusan yang nggak bisa diukur secara rasio, ya harus ada pendekatan lain untuk melihat dia dalam posisi yang capable secara logik untuk mengambil keputusan apa enggak sebenarnya. Gitu. Tapi kayaknya memang orang-orang malas seperti gue tuh kadang-kadang selalu berharap ya udahlah biarin aja yang ngebalasin karma. Gila, korbannya kegedean untuk nunggu karma. Iya. Udah capek ya, Ya pasti tapi udah nggak mudah. Bung, kaki aja masih sakit, kita kalau demo gimana nanti? Dikejar aparat. Kadang kalau udah nah itu ya mungkin kami juga kita-kitanya mumpung masih mau sih Pak Sem. Kalau mamanya udah makin tua kan makin males sebenarnya, jujur aja. Iya. Tapi waktu yang peringatan darurat Iya, masih mau, gua masih mau. turun-turun juga. Ya kan ketemu kita. kita di usia kita memainkan peran yang sesuai dengan porsinya lah. Iya. Udah bukan yang diuber-uber lagi. Iya, jangan-jangan justru itu kontribusi yang paling maksimal pada konteks kita. Iya. Ya kan? Dan kayak perubahan atau menggulingkan Soeharto kan yang kelihatan di layar ya pendudukan DPR. Iya. Tapi di belakang itu Banyak. kerja-kerja Artinya gerilya politik. ayo dong Iya. adik-adik mahasiswa gitu. Apa kayak protes nggak bayar UKT gitu kan. Jadi gua ikut nggak bayar kan karena ya karena kan ini ya kalau misalnya prediknya sampai ke 20.000 25.000 kan sebenarnya memang Tapi ya ini kan repot juga. Ini Iya, mengerikan. semua ini mekanisme yang juga kita dengar ketika menjelang kejatuhan Soeharto. Iya. Ya kan, menjelang kejatuhan Soeharto itu pertumbuhan ekonomi 7%. Kita dipuji sebagai macan Asia. Krisis 2008 ketika subprime mortgage di Amerika juga sama, semua lembaga-lembaga busuk itu ratingnya A. Iya. Jadi Buatan semua. Iya, jadi makin dipoles, kita makin tahu ini barang makin Fabrikasi busuk. semua. Iya, sama kayak bunga bank lah. Lu makin kasih bunga bank tinggi, Iya, makin berarti takut kita kan, makin kan? takut gitu Iya. kan. Lu jual obligasi atau jual sun sekarang yang rate-nya yieldnya lebih tinggi dari semua negara Asia Tenggara. Mana Ya. ada investor yang ngerasa secure gitu kan. Kecuali Ya, lu sama-sama tapi- pemburu rente kan. Udah dinaikin juga nggak laku-laku juga. Ya makanya itu dia. Jadi orang juga rasional kan. Jadi melihat ya kondisi fiskal pasca Jokowi sudah buruk kan. Habis dipakai ugal-ugalan oleh Jokowi. Diperburuk lagi dengan MBG dan Kopdes Merah Putih. Ya kan, dengan Danantara dan segala macam. Jadi nggak ada, jadi belum sempat fiskal kita terrecover sejak era Jokowi, ditambahin beban yang seberat itu. Dan terakhir mau ada DSI ini ya, yang semua ekspor satu pintu itu. Iya. Itu udah kayak BPJ. Iya, Badan Pengelola dan Penyangga Cengkeh. Iya. Iya, Tata Niaga Cengkeh lah Iya, dulu iya, kita iya. nyebutnya. Zaman Tommy Soeharto. Dan waktu itu tuh yang nggak mau jual ke Tommy itu diracun loh itunya. Iya. Dari atas. Betul, dan di daerah saya banyak petani-petani cengkeh yang ngebakar pohon cengkehnya. Jadi niat awalnya baik, kayak buffer stok gitu ya. Jadi kayak
penyangga supaya harga cinta nggak jatuh. Di-pull di dia, dibeli di harga yang certain, ada floor price-nya, ada selling price-nya supaya petani cengkeh punya kepastian dari mereka nanti mereka jual ke pabrik rokok. Tapi yang akhirnya terjadi kan floor price terus. Kartel. Iya udah, karena monopoli dan korupsi jadi udah. Iya, semua harus jual ke dia ya dia yang nentuin makanya harganya. Nah, ini yang bahayanya dan katanya tuh gara-gara DSI ini juga orang nanti bisa jadi misalnya bahkan Cina pun nggak akan ngimport batu bara dari kita karena tak males gitu jadi kan makin terpuruk aja nih kita. Dan tadi ya batu bara kita dengan kalori yang rata-rata juga rendah gitu ya. Orang kan ngambil batu bara kita karena memang ya paling murah aja. Paling murah dan paling ready stock karena kita paling nggak pakai ukuran ngeruknya kan. Lu mau berapa aja diambilin. Kita akan kasih gitu, kita akan supply. Sementara negara lain kan ngitung banget tuh. Ini harus diatur dalam berapa tahun, mineral jarang harus diatur dalam berapa tahun kayak Iran gitu. Walaupun dia kaya, lu mana bisa sembarangan ambil mineral dari Iran. Ya karena sebenarnya kan apa yang ada di bumi kita tuh juga terbatas milik, juga. Satu terbatas, kedua juga harus kita pikirkan ini bukan milik kita saat ini doang gitu. Emangnya Indonesianya mau 5 tahun doang gitu kan. Ya itulah parahnya ya, Bung. Jadi nanti siap ya kalau ada penggulingan. Woi, penggulingan. Jadi pakai guling kasih orang. Gak usah yang susah-susah dulu lah, kita belajar jalan aja biar kalau dikejar aparat kita. Ya kita levelnya sudah gak boleh dikejar dong. Iya jangan. Kayak yang kemarin juga yang peringatan darurat tuh jam 2, gue udah bilang sama Ajis tuh, Jis jam 2, lu selesai gak selesai, gue jam 2 pasti berangkat nih. Bukan kenapa Om? Bukan apa-apa, kalau sore ini nanti chaos gue nggak bisa lari ini. Ya kan memang kan sore kan gitu. Iya rawannya. Pokoknya patokannya mobil komando aja. Kalau mobil komando udah mundur, kita harus ikut mundur. Itu udah jatahnya para warriors. Ya, artinya gini loh, kita meminta yang rezim sekarang ini kalau kita mundurkan tuh bukan artinya kita memberontak nggak sih? Enggak lah, kan pengen yang terbaik juga. Konstitusional juga kok, pemakzulan tuh konstitusional. Artinya ya, tapi kan kalau pemakzulan yang konstitusional sekarang parlemennya juga nggak bisa kita harapkan. Ya, kalau parlemen nggak bisa kita harapkan, kita juga punya presiden kayak 98. Iya betul. Nggak usah nunggu parlemen, ya parlemennya juga dibongkar gitu. Ya kayak Gus Dur aja dia mengeluarkan dekret, hanya dekretnya gagal gitu kan. Artinya membubarkan parlemen kan sesuatu yang konstitusional juga. Hanya gagal dia. Ya karena kekuatan politik kemudian yang berhitungan. Ya, pembicaraannya sudah mulai berbahaya, saudara-saudara. kan kata lu satu orang Indonesia rata-rata dengan tingkat harapan hidup 65 tahun harus mengalami 2 penggulingan. Iya. Lu udah berapa kali? Kan krisis 1 baru 198. Iya, sekali lagi. Masih ada satu umur. Jatah dia. Masih ada jatah. Tapi ya kalau gua ya waktu reformasi itu ya, memang cita-citanya wah bakal jadi negara maju nih Indonesia nih. Gua tuh dulu fansnya Megawati banget, Megawati presiden gitu. Tapi ya itulah dikecewakan gitu. Gak apa-apa, tapi kan bergeraknya ke arah harapan. Yang penting kan itu, bukan karena niat jahat atau apa. Bergerak asal selama bergerak atas harapan. Ini orang yang ditipu lah. Orang-orang seperti gue ini orang-orang yang ditipu. Mas Dandi ini pernah jatuh cinta sama Jokowi. Dibikinin film yang ketujuh. Atau jadi ini kan dia katanya mau mundur nih. Bikinlah film yang gitu lagi gitu. Tentang Mas Gibran. Boleh tuh. Nanti kalau itu aku siap membantu kan. Pro bono, pokoknya itu pro bono banget kalau. Ya, tapi benar juga sih, capek juga kita jadi filmmaker yang lain lah take over kerjaan Watchdog. Harus ada anak muda yang udah merasa tua loh. Lumayan. Ya sampai sakit kaki coba bikin ininya. Ya izin ya, gue mau upload video pesta babi untuk daftarin di Oscar. dapat surat. Selamat mencoba. Gimana sih cara daftar Oscar? Gak tahu Mas Eko. Upload IMDb aja dulu. Iya. Oke, makasih Mas Dandi udah datang ke sini. Terima kasih. Semoga ini bukan yang terakhir datang ya. Bisa datang nanti ketika ini sudah menjadi podcast musuh negara juga. Sampai ketemu lagi di Talk of Life ya episode berikutnya. Bye. Yuk.